Kira-kira menurut Om Giri, dengan pengalaman 15 tahun di KPK, apa sih yang dibutuhkan oleh presiden? Dari presiden? Dia harus tunjukkan bahwa dia benar-benar di belakang membackup secara penuh. Dan itu diwujudkannya dalam bentuk dua hal. Ya, bukan retorika, tetapi sumber daya yang memadai, itu dari jumlah orang, anggaran, gedung, perwakilan. Yang satu lagi adalah kecukupan hukum. KPK ini cukup nggak hukumnya berantas korupsi? Kok cuma ngurus yang gede-gede saja? Kepala BPN di kabupaten nggak bisa disentuh karena memang nggak berwenang. Oh, kalau dia berpikiran kenapa nggak kasih wewenang saja? Atau swasta sama swasta korupsi, kasih saja pemberantasan korupsi sektor swasta. Atau pengurus politik yang nggak masuk penyelenggara negara, ya udah bisa nanganin pengurus politik. Bahkan Inpres yang ada sekarang ini cukup nggak? Inpres kan tidak mempunyai istilahnya hukuman penal ya, istilahnya pidana nggak bisa. Nggak, artinya sebagai sebuah visual kebijakan politik, keberpihakannya presiden, itu Inpres loh, instruksi presiden. Jalan nggak tuh? Tapi kan saya baca matriksnya saya juga pusing. Menjalankan itu aja berpotensi korupsi, ya kan? Terlalu sana dan sini. Itu cukup nggak itu Inpres tuh? Atau rumit itu? Ini Inpresnya yang maksudnya Seranas ya, Strategi Pemberantasan Korupsi. Menurut saya itu di banyak negara punya, hampir setiap negara sekarang punya. Tapi bukan itu ya. Tapi bukan itu, gitu. Okay. Bukan itu. Mestinya ada sinyal bahwa ini memang kita nggak butuh merevisi undang-undang. Gitu. Dampaknya sekarang ini turun 3 poin. Dan memang saya dalam konteks ini memang karena saya 15 tahun di KPK merasakan kepemimpinan bisa berubah menjadi baik. Tetapi kalau install sistem undang-undang kayak semacam ini, tidak mudah untuk proses untuk undang-undang seperti itu maksudnya undang-undang KPK yang baru ini? Yang baru. Karena seperti kami-kami ini kan sekarang akan menjadi PNS. Gitu kan. Iya. PNS bagus-bagus saja, tetapi ada proses yang memperlambat proses. Karena kita akan ada transisi menuju sana, segala macam. Tentu ada ongkos dan orang nggak bisa menunggu lagi dalam pemberantasan korupsi. Iya, iya. Jadi ini biar aja saya ngambil kesimpulan. Sebenarnya waktu Presiden menyetujui undang-undang KPK yang baru itu justru sebetulnya kode keras lah kalau bahasanya anak zaman sekarang. Bahwa sebetulnya Presiden bukan ingin memperkuat penanganan korupsi, tapi justru sedang memperlemah korupsi itu sendiri. Dan itu dibaca oleh si para pebisnis di internasional di berbagai tempat bahwa ini sebetulnya justru memperlemah posisi kalian dan kami jadi khawatir untuk kesini gitu ya. Oke. Sekarang pasca IPK kemarin dirilis, Mas Dadang. Oke, kita lihatlah tadi udah dikutip juga kan sama Mas Giri soal Menko Polhukam. Tapi dari istana sendiri apa namanya rencananya? Apa cuma merespon aja statement di depan media? Atau udah dengar belum kira-kira apa yang mau dilakukan habis ini? Atau jangan-jangan ini CPI ini atau IPK ini cuma jadi headline di 2 hari pemberitaan media, tapi istana juga nggak bisa nangkap sinyalnya. Jangan-jangan ini dia masalahnya, Om Giri. Di istana gagal nangkap sinyal ini loh. Artinya tadi saya cuma nanya 1-2 pertanyaan ke Mas Dadang bisa jelaskan dengan referensi yang bagus bahwa ini punya korelasi dengan para pebisnis. Artinya sesimpel itu. Nah, apakah ini gara-gara kompetitor bisnis juga ada di sekitar istana? Jadi info ini dihalangi untuk masuk ke istana. Sampai presiden kalaupun merespon ya hanya media aja. Itu udah kesimpulan atau masih pertanyaan? Sebenarnya pertanyaannya begini. Pertanyaannya, Mas Dadang tahu nggak di dalam itu? Jadi begini, sih? Kalau saya lihat cara menyerapnya tuh gimana kalau ada info-info kayak begini tuh? Saya nggak tahu persis yang ada di sekitar itu ya, tetapi saya melihat kasus-kasusnya KPK saja. Iya. Itu kan selalu yang di OTT, yang diurus KPK, penjahatnya ya triumvirat ini. Iya. Politisi, birokrat, pebisnis. Politisi, birokrat, pebisnis. Tiga itu. Ini yang namanya political corruption sebetulnya. Iya. Ya.
ini yang bisa, yang itu tadi. Orang-orang ini kan tidak semuanya ketangkep KPK. Iya kan? Bisa saja orang-orang ini juga ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan publik, termasuk pemberantasan korupsi. Termasuk mempengaruhi bagaimana presiden atau lembaga kepresidenan merespon jika tiap tahun itu muncul ya IPK ini ya. Iya, sebetulnya begini, tahun 2017 Transparansi Internasional itu membantu kantor presiden KSP untuk merumuskan kebijakan anti korupsi yang Stranas itu. Kita dengan membawa seluruh hasil CPI dianalisis, loophole-nya di sini, rekomendasinya ini, kalau membuat kebijakan seperti ini. Secara teknokratis jadi itu. Implementasinya? Nah itu dia. Itu membutuhkan leadership. Membutuhkan leader yang sip itu kira-kira ya. Leader yang sip. Kuat, jadi pemimpin itu tidak cukup ngomong saya ini bersih. Saya nggak makan uang negara. Itu nggak cukup bagi pemimpin. Dia harus memastikan yang lain bersih. Orang yang bekerja untuk dia bersih. Cari menteri yang bersih gitu. Dia tidak, karena dia pemimpin, dia dituntut bukan hanya dia sendiri bersih, tetapi dia membersihkan sesuai dengan jangkauan kekuasaannya. Itu yang harusnya dilakukan ya. Itu yang disebut strong and effective leadership untuk anti korupsi. Jadi orang-orang sekalian, salah satunya yang penting itu bukan bikin statement, terus belaga agak mengkeret sedikit jidatnya, sedih dengan angka korupsi, tapi juga penting soal bagaimana memilih orang yang bisa mengimplementasikan soal praktek politik yang bersih atau praktek pemerintahan yang bersih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Indonesia ini turun 3 angka ini cukup mengagetkan ya dari rentetan beberapa tahun terakhir ini. Ya. Ada berapa negara yang kira-kira turun lebih dari 2, lebih dari 3 ini? Ada 4 gitu ya. Tetapi mereka sebenarnya turun, tapi turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dikit gitu ya. Tapi jadi angkanya masih bagus lah. Masih di atas Indonesia. Ada Suriname, Vanuatu, Argentina gitu ya. Ada Islandia. Islandia malah lebih atas lagi. Tapi dia turun memang. Gitu. Dan kalau dilihat di sepanjang sejarah pertumbuhan CPI Indonesia, ini mengejutkan gitu ya. Karena kecenderungannya yang saya bilang, kecenderungannya itu naik walaupun pelan naik, tapi mendadak turun. Gitu. Mas, angka yang bagus itu berapa sih Mas? Jadi kalau 0 sampai 100? Negara yang paling bersih itu 88. 88. Itu Denmark sama New Zealand. Mereka gantian saja, kadang berdua juara 1 itu. Mereka pernah turun juga. Batas normal 60, 55? Sebetulnya kalau kita bisa secara angka psikologisnya melewati 50 itu udah bagus. Lewati 50? Ya. Terus tadi juga pertumbuhannya pelan-pelan bagus gitu ya? Ya. Meningkat gitu, itu jadi bagus tuh ya? Saya melihat kita itu harusnya punya kemampuan ke sana kalau ada itu tadi, effective and strong leadership. Iya. Tuh, sehingga misalnya gini, rekomendasi KPK itu di follow up oleh pemerintah. Segera, cepat begitu ya. Jadi misalnya nih, melihat ada praktek korupsi perizinan, praktek korupsi di pengadaan, gitu ya, harusnya cepat. Ini pengadaan kan terus saja nih kasusnya. Nah sekarang saya mau masuk dari poin itu soal kita berimajinasi dengan omnibus nanti berlaku. Semua perizinan kan katanya omnibus itu salah satu alasan dalam soal bab perizinan. Perizinan-perizinan di daerah itu sumber korupsi. Ya kan, dipindahkan ke pusat semua nih, kan begitu kan, dengan omnibus. Ini kan cuma pindah lokasi aja, tapi caranya kan nggak ada yang kita lihat bakal berubah. Kira-kira begitu nggak sih baca omnibus itu? Atau omnibus ini benar-benar punya kekuatan nggak untuk mencegah korupsi itu? Ya, kalau pendapat saya ya, kalau melihat di balik skor tadi, CPI, itu ada 2 problem penting korupsinya yang jadi jangkar. Gitu. 1, korupsi politik, 3 triumvirat tadi itu. Iya. Yang kedua, korupsi di lembaga penegak hukum. Oke. Omnibus Law tidak menyentuh ini.
Omnibus Law memang mungkin akan mengurangi korupsi yang bureaucratic corruption, administrative corruption yang lebih kecil-kecil begitu, pungli dan lain-lain mungkin akan berkurang, tetapi sumber atau pusat gempanya tidak di situ. Ya, pusat gempanya di political corruption yang ada di satu pengadaan barang dan jasa sampai kepada kuota perdagangan. Itu. Dan ini semua ranah politik. Untuk penentuannya ranah politik, menggunakan proses politik, proses kebijakan publik gitu ya. Dan itulah bidikannya persepsi korupsi tadi juga. Di situ, dua itu. Jadi skor itu mencerminkan dua situasi itu. Keberhasilan pemerintah mengatasi dua ini. Nah, kalau saya melihat secara pribadi, Omnibus Law itu belum menyentuh kedua isu utama ini. Bisa diulang Mas, tadi dua isunya apa aja? Korupsi di sektor penegakan hukum dan korupsi di political corruption. Political corruption itu arenanya ada dimulai dari perumusan rencana pembangunan, perumusan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sampai ke perdagangan, kuota perdagangan, penentuan. Kamu bisa impor apa, kamu boleh dapat jatah kuota perdagangan apa gitu ya. Nah, ini dua ini kayaknya nggak cukup. Omnibus Law kalau ditugaskan untuk membenahi ini, yang terjadi akan begini nih. Mungkin akan ada investor masuk ke Indonesia dengan itu, karena berbagai kemudahan dan kemurahan biaya produksi tadi. Tetapi ketika di dalam, mereka akan berada dalam situasi, waduh, gue kejebak nih. Karena ada korupsi di lembaga penegak hukum tidak dideteksi, tidak pasti. Kalau saya ada problem sengketa kontrak, predictable nggak ini sistem hukum kita untuk menyelesaikan masalah itu? Saya ini urusan bisnis bisa dikriminalkan atau tidak? Itu yang belum disentuh oleh Omnibus Law dan memang tidak ada di situ, gitu ya. Artinya tugas pemerintah ini udah lama, sebenarnya sejak reformasi penegakan hukum kita ini paling konservatif, paling susah dilakukan. KPK sebetulnya dilahirkan untuk itu. Tapi satu paket dengan undang-undang omnibus, undang-undang KPK juga muncul, tapi melemahkan. Betul. Jadi kalau saya melihat ini semua ini kayak relaksasi korupsi. Atau relaksasi pemberantasan korupsi gitu ya istilahnya. Iya. Sebenarnya kalau saya sih jujur aja saya agak ngeri ya membayangkan soal omnibus ini nanti begitu. Ini kan karena lagi banyak judicial review jadi belum diberlakukan. Tapi sudah banyak RPP disiapkan di sektor swasta juga banyak teman saya udah mulai diskusi dan tanya-tanya nih gimana nanti prakteknya. Begitu nanti dipraktekkan semua izin ada kewenangan itu ada di pusat. Itu satu hal. Yang kedua nanti investor diundang datang. Tapi saya juga sebenarnya nggak yakin Mas dengan IPK seperti ini, lalu juga undang-undang omnibus ini menyediakan buruh murah, ngambil tanah bisa seenaknya. Investor-investor yang benar juga nggak bakal mau masuk. Ini kan pasti nanti ada investor kotor yang memang mungkin mau cuci uang dan lain-lain yang bakal masuk ke Indonesia. Boleh nggak lihat data saya? Coba data. Data yang dinamika global. Coba lihat. Ya, bentar ini dulu nih. Ini. Iya. Ini hasil asesmennya Transparansi Internasional untuk negara-negara anggota OECD. Ya. Sejauh mana negara itu mengenforce praktek misalnya penyuapan pejabat publik asing. Jadi kalau saya orang Jepang masuk anggota itu, saya berbisnis nih ke Indonesia. Negara ini melarang nggak nih? Artinya gini, kalau di Amerika sama Inggris, itu kalau pebisnis Inggris berbisnis di Indonesia menyuap, dia kena bukan hanya di sini, tapi kena di sana. Gitu. Kena di sana juga, betul. Nah ini yang komitmen enforcement-nya sebenarnya sedikit itu, negara-negara yang punya komitmen untuk mengenforce itu ya. Jadi kemungkinan nanti negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia, itu yang merah itu misalnya. Cuma dua ini aja? Misalnya begitu tuh. Yang dari situ. Karena tesisnya terus ke bawah lagi coba. Dan dari negara-negara ini
yang indeks prestasi persepsi korupsinya bagus cuma sedikit ya. Nah, ini contoh kasus aja ya, contoh kasus nih, Airbus nih, kasusnya sudah jalan ya. Airbus itu dari mana? Negara yang CPI-nya lumayan tuh, 68. Gitu ya. Nah dia bisnisnya di sini nih, dia nyuap di negara-negara ini nih, yang CPI-nya rendah. Jadi Ya. kita kayak menyediakan Lahan, arena buat orang-orang dari negara yang di sana mereka nggak bisa korupsi masuk ini ke nih gue sini. kasih tempat. Kita nih arena, bos. Coba lagi ya. Terus turun lagi. Nah, sebentar, yang naik lagi, yang ini sedang ongoing ini, bombardir. Ini negara yang bersih tuh, 85, ranking 3 dia, Swedia itu. Ya, Kanada ranking 11 dengan skor itu. Jadi skor 77, ranking 11, gitu ya. Masuk ke Indonesia bisnisnya, nyewa pesawat macam-macam itu mereka nyewap di situ. Ini investigation-nya di Kanadanya, di Swedia atau di sini? Investigation belum di sini belum. Belum ya? Ini yang disebut Erick Thohir kemarin dikembaliin aja itu pesawat-pesawat karena ini ada masalah korupsi gitu. Selain tapi dia nggak nyuruh cari siapa koresponden korupsinya di Indonesia. Karena pasti dia pakai intermediary di Indonesia. Betul. Untuk nyuap itu. Ini situasinya begini, ini cerita tentang omnibus tadi ya hubungannya. Iya. Bahwa kita itu kalau hanya mengandalkan buruh murah dan sumber daya alam, tata kelolanya nggak dibenahi, buruhnya sengsara, alamnya rusak, korupsinya nggak bisa diatasi. Dan nanti si investor-investor dari negara-negaranya begitu masuk ke sini berpraktek, di situ terkait dengan praktek-praktek buruk, mereka juga dipersekusi juga di sana secara hukum kan? Dan kita makin tidak menarik bagi investor. Dan sampai di situ persepsi kita makin ambrol ya. Betul. Tapi mudah-mudahan tidak seperti nasib kita, Najib bawahnya Malaysia, lagi. Ya kan? Bawahnya lagi. Ini tesis saja terus turun lagi. Ini beberapa kesimpulan ya. Sebagian pebisnis dari negara-negara bersih menyuap pejabat publik asing saat mereka berbisnis di negara-negara korup. Jadi negara-negara yang korup lebih disukai oleh pebisnis yang korup. Itu udah hukumnya begitu ya. Sementara pebisnis yang bersih cenderung menghindari atau meninggalkan negara-negara yang korup. Itu. Jadi kalau kita situasi korupsi, pencegahan korupsi kita buruk, kita akan jadi tempat yang disukai oleh para koruptor juga ya. Iya, jadi setan itu suka tempat gelap. Iya. Virus suka tempat Tapi saya agak terserang sedikit. Kulit saya gelap ini, Mas. sama begitu. Oke, terakhir ke Om Giri. Apa strategi KPK ngadepin omnibus yang seperti ini? Saya khawatir pasti secara kelembagaan KPK akan melihat omnibus sebagai sesuatu yang cerah. Tapi kan buat kita di masyarakat, Mas Giri kan bagian komunikasi dengan masyarakat, membuka kelas buat masyarakat. Nanti masyarakat masuk nih bawa laporan, ada praktek pengambilan tanah, praktek ini, praktek izin yang nggak sesuai sama hak mereka, datang ke KPK. Ada dua hal ya. Satu, saya menempatkan diri sebagai warga negara, bukan sebagai pegawai KPK. Respon saya terhadap omnibus itu begini sebenarnya. Saya itu punya wakil rakyat yang ada di DPR itu, yang kemarin kita pilih. Dan setiap ada undang-undang yang dibikin, mereka akan memberikan pendapatnya, mengkritik atau memberikan balance. Nah, sementara omnibus ini menggabung banyak undang-undang dan banyak memindahkan ke peraturan di bawahnya kan. Di mana nanti wakil-wakil kita nanti punya andil nggak nanti dalam menyusun PP, menyusun perpres segala macam. Saya takutnya nanti tidak ada proses dialog yang memadai sehingga kepentingan-kepentingan korupsi politik itu berkembang di sana. Jadi saya lebih berpikir sebagai warga negara bagaimana partisipasi saya ketika saya memilih wakil rakyat di sana bisa disampaikan oleh mereka. Ketika proses penyusunan itu sudah tidak dalam rentang mereka. Nah, kalau misalkan korupsi yang di level daerah tadi ya, karena izin di daerah dulu tambang di kabupaten kota, kemudian pindah provinsi, sekarang pindah ke pusat, maka orang Indonesia itu kreatif, korupsi juga kreatif.
Bisa aja nanti modusnya berubah. Setan dan malaikat ada di mana-mana. Tetapi sebenarnya yang perlu dibenahi yang terkait hal ini adalah kita harus membuat politik yang rasional. Politik kita nggak rasional. Kenapa? Biayanya mahal, gajinya nggak gede-gede amat ya. Gaji bupati kan 8,5 juta, 6,5 juta, gubernur 8,5 juta. Dapat upah pungut paling taruhlah 60 juta, 70 juta. Dia nggak akan nyampe itu 100 juta atau 150 juta, nggak nyampe. Yang dia keluarkan dari survei yang kita buat di Litbang KPK itu, dari Kemendagri, pengeluaran untuk pilkada kabupaten kota 20-30 miliar. Duit dari mana untuk mereka? provinsi, gubernur 20-100 miliar. Maka itu nggak rasional kan? Dapatnya dari mana uang pengeluarannya besar? Yang ketiga adalah biaya politiknya mahal. Jadi pencalonan mahal, harus dari partai, kemudian ada isu mahar segala macam. Kalau politik ini nggak rasional, yang terjadi nanti akan terus menggerus yang lain. Dan istilahnya omnibus ini juga akan menjadi ladang juga nanti ke depan. Karena setelah kita amati dari kasus KPK, ketika itu politik itu nggak rasional, maka kepala daerah yang terpilih itu akan mencari duit dari 5 hal sebenarnya. Yang pertama yang paling cepat dia akan memperjualbelikan tuh posisi-posisi di daerah. Jadi kepala dinas, kepala rumah sakit, guru, kepala sekolah, dan nilainya semua. Itu cara cepat. Cara yang kedua, setelah dia mulai agak pintar, membuat anggaran untuk tahun depannya, dia menitipkan kepada vendor-vendor, main di pengadaan. Yang lebih pintar lagi, dia akan bekerja sama dengan DPRD untuk menyunat anggaran, korupsi anggaran kayak EKTP begitu. Sudah dikorupsi sebelum dipelaksanakan. Lebih pintar lagi, nanti dia jual beli perizinan. Bikin mall mahal, bikin hotel, segala macam. Nah, kemudian yang kelima adalah ketika mereka sudah melakukan istilahnya penyunatan dari gratifikasi. Dan misalkan bansos cuma dilihat angkanya yang gede, kemudian dia menggunakan kekuatan misalkan asosiasi guru untuk ngumpulin gratifikasi 50.000 kalau dikalikan berapa ribu itu bisa ratusan juta miliaran. Nah ini yang menguntungkan status quo ini, yang kemudian mereka tidak ingin ini dilakukan reformasi, dilakukan perubahan-perubahan. Jadi walaupun politiknya mahal, gajinya sedikit, kemudian biayanya mahal, karena sistemnya yang korup, jadilah itu kombinasi. Itu saya sebagai warga negara. Kalau sebagai KPK, harapannya memang yang disampaikan Pak Dadang tadi, bahwa menyentuh mestinya omnibus itu di penegak hukum, menyentuh mestinya omnibus law itu di istilahnya di pengusaha. Saya menyoroti di satu hal ini. Ini self kritik bagi kita ya. KPK sudah cukup sukses menangani penyelenggara negara. Menteri sudah 28 orang, gubernur sudah 22 orang, bupati wali kota mungkin sudah lebih dari 120 orang kita tangkap. Tetapi kemudian saya mempelajari bagaimana mengapa KPK di Hong Kong, di Singapura, Malaysia itu dibangun. Ternyata salah satu esensinya adalah untuk menjaga integritas penegak hukum. Maka fungsi dari lembaga anti korupsi itu bagaimana menjaga integritas, perbaikan sistem, dan juga kalau ada korupsi ditangkap dong gitu kan. Sepanjang itu tidak dilakukan oleh lembaga anti korupsi, maka kita masih jauh panggang dari api itu istilahnya. Kita tidak masuk dalam core bisnis yang sesungguhnya. Bukan sekedar nanggapin pejabat, tapi penegak-penegak hukum yang korup ini harus bisa ditangani oleh lembaga anti korupsi. Karena di negara-negara tadi yang saya sebutkan tadi, mereka penegak hukum yang mempunyai power yang luar biasa. Harus ada yang bisa mengkontrol dalam bentuk korupsi, yaitu lembaga anti korupsi. Maka fungsi ini harus berjalan. Nah, pertanyaan mendasarnya, akankah KPK akan ke sana? Saya pikir ini kita butuh backup yang luar biasa. Dan yang paling ideal dari DPR dan Presiden sebagai kepala negara dan pimpinan lembaga-lembaga itu untuk memberantas korupsi ya begini. Belum lagi yang kedua, kita masuk ke ranah korupsi sektor swasta. Swasta sama swasta korupsi harus ditangani dong gitu kan. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum menangani tinggal Indonesia. Tetangga kita sudah semua. Perusahaan swasta sama swasta korupsi ditangkap dua-duanya. Tetapi di negara kita belum. Maka swasta menikmati kebebasannya berkorupsi, pegawai negeri menjadi korban dalam konteks iming-iming tadi, sementara dalam sisi politik kita menghadapi politik yang nggak rasional. Mungkin itu ya, terlalu serius ini, jadi
Enggak, sebenarnya kita bisa lebih serius lagi. Enggak, tapi baik karena waktu juga, jadi kita harus akhiri. Buat orang-orang sekalian, diskusi ini terlalu banyak data yang sangat menarik dan bagus. Saya dari tadi sebenarnya waktu Mas Giri ngomong, pikiran saya lagi bingung nih, kesimpulannya apa nih nutupnya. Dua narasumber ini terlalu banyak memberikan informasi yang penting. Sampai saya jadi agak ragu mau kasih kesimpulannya apa. Tapi kira-kira saya mau balik ke judul soal indeks persepsi korupsi. Jadi indeks persepsi korupsi ini sebenarnya bukan iseng-iseng survei. Ini survei yang sangat serius dan setiap tahun dirilis hasilnya secara komparatif dari berbagai negara, dan itu harusnya dan bisa dijadikan sebagai petunjuk keberbahayaan keberlangsungan dari satu negara. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia punya kemampuan untuk menyerap informasi dari indeks persepsi korupsi tersebut? Atau dia hanya menjadi satu lontaran statement saja untuk terhadap si IPK tersebut? Yang jauh lebih penting sebetulnya kalau menurut Mas Dadang tadi dan juga dari Mas Giri, IPK itu harusnya dia bisa menyerap ke dalam kebijakan untuk memperbaiki soal sektor politik, hukum, dan juga bisnis. Karena tanpa ketiga ini, Anda bisa ugal-ugalan dengan bisnis, Anda bisa hidup, tapi barangkali itu justru membangun satu jebakan atau jurang kerusakan politik yang sebetulnya kalau dalam kasus di Malaysia itu justru memakan diri sendiri pada si penguasa ya, misalnya kayak gitu kan. Menikmati bisnis, korup, lama-lama sebenarnya secara politik itu dia menggerogoti. Ada banyak, kalau Anda nggak puas sama kesimpulan saya ini, kamu setel ulang lagi aja YouTube-nya yang edisi ini, diskusi ini, ada banyak hal tadi, poin-poin yang sangat bagus sekali. Saya pada akhirnya cuma mengucapkan terima kasih kepada Mas Dadang dan juga Mas Giri. Anda silakan browsing dua orang ini, Mas Dadang Trisasongko dan Mas Giri Supradip. Udah Giri saja. Udah Giri KPK dia. Saya di HP saya namanya Giri KPK. Mas Giri jadi atau di webnya KPK sebenarnya banyak bahan juga, banyak informasi juga. Kalau soal IPK ini Anda bisa buka webnya Transparansi Internasional Indonesia atau Transparansi Internasional saja. Itu juga banyak. Saya juga suka sering ngintip di situ untuk lihat perkembangan-perkembangan dan masih banyak lagi berita-berita dan sumber informasi terkait dengan bahaya korupsi ini, terutama dalam menghadapi praktek Omnibus Law di Indonesia. Kira-kira begitu. Makasih, sampai ketemu lagi orang-orang sekalian. Sip. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.